اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه الوالي المكرم حجينا الأستاذ عبد الصمد الأستاذ حمزة para jamaah sekalian rahimahullah. Sampai mana kita berjalan? 30. Belum sarapan udah teriak-teriakan kita nih. Mantap, makan banyak banget di sini dan lapar. ولما أتت عليه صلى الله عليه وسلم 51 سنة و9 أشهر أسري به من المسجد الحرام من المسجد الأقصى ببيت المقدس وفرض عليه 5 صلوات ورأى ربه بأعيني رأسه فأوحى إليه ما أوحى. Terakhir kemarin pembahasan kita, Nabi berumur 35 tahun menghadiri renovasi pembangunan Ka'bah. Kemudian disitu lahir Sayyidah Fatimah. Kemudian di umur 40 Rasul. Dari umur 38 Allah bikin hati Nabi demennya menyendiri. Ya, udah rasa-rasanya mulai risih di tempat ramai menyendiri begitu. Itu biasanya kalau orang Allah pengen bikin kasih kebaikan kayak gitu tuh. Hatinya di setting Allah SWT. Kira-kira hati kita bagaimana tuh di setting itu bakal ketemu Allah. Kalau Allah pengen kita nih suka baca Quran, Allah bikin kita salut dengan Al-Quran, itu magnetnya kuat. Kalau Allah bikin kita pengen suka Majelis Salim, magnetnya kuat. Itu berarti Allah yang lagi kepengen sama kita. Allah mainin hati kita. Mudah-mudahan Allah bikin hati kita magnetnya yang baik-baik. Kata Habib Al-Haddad, "Al-dzikir magnatusul qulub." Berzikir itu adalah magnet hati yang akan menarik hati ke alam gaib dari alam syahadat. Insyaallah segala kebaikan bakalan terbuka dari zikir. Makanya jangan jarang kita zikir Allah. Jangan jarang ya. Banyak yang zikir habis sholat khususnya. Tiap malam baca ratib, itu semuanya pintu-pintu kebaikan. Itu semuanya kunci kebaikan. Kalau kita jarang ketok kali gituan, hati kita nggak bakal terbuka. Paksain setiap malam, paksain baca ratib, paksain setiap pagi baca wordul latif. Di mana ada pengajian, paksain bikin. Ya. Berapa kita selawat sehari, berapa baca Allah, itu paksain. Itu buat membuka kebaikan seperti itu. Ketika Nabi Muhammad SAW berumur 40, kemudian Rasulullah di Gua Hira, kemudian mendapatkan wahyu. Yang kita bahas kemarin. Walamma atat alaihi sallallahu alaihi wasallam 51 sana wa 9 ashhur. Ini peristiwa-peristiwa penting aja. Nanti dari umur 40 itu Nabi berdakwah terus di Mekah. Ya, dicemooh, diganggu, dikatain, dihina. Udah Masya Allah, dari yang tadinya Nabi yang dipuji dihina, bagaimana rasanya? Kita kalau emang sebelumnya emang udah biasa dihina, biasa. Tapi sebelumnya kita diangkat-angkat atau dihina sama orang. Nabi itu sebelum menjadi Nabi dikagumin sama masyarakat Mekah, sampai dijulukin Al-Amin itu sebelum jadi Nabi. Ya, bukan orang kagak punya Nabi, orang terpandang istilahnya. Tahu-tahu begitu dakwah, udah yang ngatain gila, yang ngatain sihir, tukang sihir, yang ngatain ini, yang ngatain itu, ngatain itu. Tapi segitunya Nabi nggak pernah ngebalas sedikit pun, nggak pernah balas. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala balas. Bagaimana kuatnya mental Rasulullah SAW. Kita kadang-kadang baru dakwah kagak dicium tangan aja udah puring kita. Ya, kita baru dakwah kurang dihormatin aja musahibul kita udah puring. Rasulullah itu sampai ditimpuki, ya Allah. Makanya kalau seharusnya aku sini nggak ada yang kira-kira potongan pendakwah di sini. Ya, ini nasihat buat saya. Karena saya nggak selamanya saat saya ngajar, saat saya ceramah kemana, selamanya dihormatin orang. Nah, kadang juga ada yang begitu, ada yang ya, kiblat kita Nabi Muhammad dalam hal ini, ya Rasulullah. Kalau kita selalu melihat sejarah Nabi, insya Allah paling nggak jadi obat buat kita. Jadi obat buat kita. Ya baru gitu ya belum. Nabi diapain belum? Nabi diapain belum sampai ke Nabi.
Itu dai baru, dai Allah. Kita sekarang dai udah serba enak-enakan. Dikasih ini fasilitas fasilitas ini. Ya. Kita kadang-kadang diarak, rasanya diarak keluar gitu. Malu kita kadang-kadang kalau kayak begitu-begitu terus malu. Kalau diarak tuh merasa nggak pantas kita, ya Allah. Kalau gini kan biarin aja pengantin diarak saya. Ya. Kalau gini pengantin, kalau di dakwah kita malu, apalagi kalau ada yang ceramah atau lagi ada yang baca Quran, itu kalau bisa arak-arak jangan putusin orang baca Quran. Quran itu udah paling tinggi. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Quran lagi dibaca simak. Ya, supaya kalian dapat rahmat. Ya, mengingat simak. Makanya anak-anak kalau kita datang acara-acara apa dulu, ya, kadang-kadang kita suka takut dia kecewa ke anak. Ya, kita udah datang capek-capek begini. Ada pikiran begitu tapi minta maaf ini lebih baik insyaallah. Nanti yang lain aja. Apalagi ada yang ceramah, putus yang ceramah. Jadi pada jam salat, blok, diam aja jangan diam. Orang pada nengok ke dia semua, ya kan? Apalagi kalau ceramah orangnya lebih tua, apalagi lebih alim, apalagi kalau dia lebih soleh dari kita. Saya sering kayak begitu. Saya bilang bukan apa-apa. Pertama ngerasa kita itu malu, belum pantas seperti anak-anak. Kelas-kelas kayak kita mah, saya bilang. Lain halnya kalau kita dakwah di tempat yang memang kagak ada, di situ langka banget ajaran Islam. Nah itu lain lagi, terus acaranya pas nggak orang itu biar syiah lain lagi. Lihat sikon pokoknya semuanya. Kadang-kadang kita malu seperti itu. Kan Habib bin Habib tadi pernah nangis lagi dikasih lagi dakwah, lagi naik mobil tuh dijegat sama orang. Ya, dakwahnya masuk ini bukan diundang, emang masuk aja orang dulu awal dulu. Dijegat sama orang ya. Kita pengen ngasih kambing buat antum-antum mendebayang di sini ngajar, kita pengen ngasih kambing pengen mungkin nangis saya kemarin ingat Rasul ditimpukin, saya dikasih hadiah, ya Allah, Nabi ditimpukin, gitu ya. Kita ngeliat guru-guru kita aja dakwahnya masya Allah, oh tantangannya guru-guru kita. Ustaz Hasan Baharun, guru kita Hasan Baharun, lagi ceramah ditampar orang lagi ceramah semua berhenti kamu, turun, lagi ceramah. Gimana rasanya itu baru ada Allah yang rasain tantangan begitu kayak nabi-nabi gitu ya. Cuma kita nggak ngarep begitu, jangan sampai mintanya sama Allah jangan kayak gitu, mintanya sama Allah kita mungkin belum magomnya dah kita nggak kuat kayak gitu Allah macam gitu. Tapi hasil tantangan itu harus ada, dan dakwah tanpa tantangan itu tanda kagak diterima sama Allah ya. Dakwah nggak ada yang hasut itu tanda-tanda kurang diterima oleh Allah. Makanya kita kalau ada yang hasut, ada yang kagak suka sama kita, ada yang ngatain kita, ada yang kritik kita, jangan kita marah. Kalau bisa pertama alhamdulillah, mulai mirip kayak Nabi nih, mulai mendekati walaupun jauh lagi, lancar-lancar aja dakwah gimana kita. Oh agak kayak Nabi pisan itu jangan kagak sejalan, kita ada yang kurang ya apaan gitu. Ya, ulama-ulama dulu ngajarin kita begitu, min sihhati syurut al-iktida' bis-salaf adalah wujudul ladzat dakwah. Ya, di antara tanda-tanda seseorang sah telah mengikuti jalannya para pendahulu, para nabi-nabi, para salafus saleh, itu adalah adanya gangguan, adanya tantangan dalam berdakwah. Kita lagi tunggu-tunggu mana yang kritik kita, saya, ya begitu. Ada yang ngomongin alhamdulillah, itu yang kita tunggu-tunggu lama udah. Oh alhamdulillah udah tidak nanti. Oh alhamdulillah syukur mau. Ini yang anda tunggu, ini kabar gembira buat anda. Harusnya begitu kita. Ya, ada yang mencibir, ada yang mencemooh, ada yang ini. Apa itu? Siapa sih itu gurunya? Ya. Karena itu nggak mungkin kalau orang baik, kalau orang benar-benar masya Allah pasti dia ngasih masukannya nggak begitu. Ya begitu tuh. Walaupun kita nggak harapkan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada yang hasut, harus kita bersyukur sama Allah. Berarti kita dapat nikmat baru gitu. Sadar nggak sadar Allah lagi ngasih kita nikmat yang baru. Karena dalam riwayat dikatakan kullu dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang punya nikmat pasti dia hasut. Pasti dia dihasut orang. Berarti kita dapat nikmat baru, baik itu nikmat yang zahir ataupun nikmat yang batin. Ya. Rasulullah tantangannya masya Allah, wah diuji dakwah puluhan tahun cuma dakwah sekian tahun yang ikut cuma berapa orang sampai Nabi Muhammad SAW nanti di Isra Mi'rajkan. Sebelum Isra Mi'raj setahun, ya, sebelum Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad pergi ke Taif.
Anas senang banget. Anas senang dengar cerita. Ketika Nabi pergi ke Taif, ceritanya di Mekah udah nggak ada yang dukung, nggak ada power. Artinya, dulu yang powernya kuat itu Sayyidah Khadijah dengan hartanya dan Abu Thalib dengan powernya, dengan jabatannya. Jadi jabatan mendukung Nabi, harta mendukung Rasulullah. Nabi terus maju di Mekah terus. Dua-duanya meninggal dalam 1 minggu yang sama. Meninggal Sayyidah Khadijah, kemudian meninggal 3 hari kemudian Abu Thalib. Abu Thalib dulu, kemudian meninggal 3 hari kemudian Sayyidah Khadijah. Kayak apa Rasulullah? Ya Allah, sedih banget Nabi Muhammad. Ini orang yang dukung kuat habis-habisan, Nabi meninggal. Sehingga di Mekah habis, orang kafir makin parah mengejek Nabi Muhammad. Nggak ada yang berani meledek Nabi parah kecuali setelah wafatnya Abu Thalib. Akhirnya Rasulullah cari dukungan baru. Kemana? Ke Taif. Ke Taif itu cari dukungan baru. Mencari mungkin di situ ada tokoh-tokoh besar, ada orang-orang besar yang mau backup dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Datang ke sana tolak, ke tokoh ini tolak, suku ini tolak, suku ini tolak, yang besar-besar tolak. Taif itu termasuk daerah besar di Mekah dipandang. Jadi kalau Taif itu mendukung lumayan buat Nabi Muhammad SAW. Semuanya nolak, bahkan Nabi ditimpukin. Yang kita tahu tuh ya, panggil anak-anak kecil, budak sini, lo timpukin tuh orang. Nabi Muhammad ditimpukin. Kita nggak dengar cerita ini kayaknya biasa aja. Nabi ditimpukin, biasa aja. Coba kita diam sejenak, renungin. Bayangin ketika Nabi sedang berdakwah berdua, satu kampung yang asing, bukan kampungnya. Dikerubutin sama anak-anak kecil, ditimpukin pakai batu. Ente bayangin kalau seandainya bapak ente kayak gitu, bapak ente. Abah ente lagi datang ke satu kampung, ditimpukin orang abah ente. Gimana? Ayah kandung kita ditimpukin, atau ibu kita. Ini lebih dari ayah dan ibu ini. Rasulullah lebih dari ayah kita, ditimpukin. Sampai Zaid bin Harithah ini sampai bercucuran darah ininya kena, sampai habis sudah, sampai mundur Rasulullah. Dan sampai Nabi Muhammad berteduh di bawah pohon. Ini yang Anda senang banget. Di sini Nabi berdoa. Nabi doa. Ya, saya pernah bahas ini waktu pembahasan Isra Mi'raj. Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'ala an-nas. Ya, anta rabbul mustad'afin wa anta arhamur rahimin. Ila man takilni? Ila garibin yatahajjamuni aw ila ba'idin malaktahu amri. Innam yakun bika 'alayya ghadabun fala ubali. Ini doa Nabi saya demen banget. Artinya apa? Ya Allah, saya mengadu kepada Engkau. Sekarang saya curhat, saya mengadu kepada Engkau. Betapa saya kurang piawai, lemah, ngadepin kayak gitu-gitu aja sih nggak bisa. Segitu hebatnya Nabi bertahun-tahun dihina, dicemooh. Nabi sedikit pun kagak nyalahin mereka, enggak. Nabi nyalahin dirinya. Betapa saya lemah banget ngadepin kayak gitu-gitu. Ya, wakilati hilati. Saya kurang pinter taktik dakwah, kurang pinter ngambil hati orang. Sayanya yang salah, bukan mereka. Ya orang, mereka nggak tahu apa-apa. Ini akhlak Nabi yang luar biasa. Bayangin, ditimpukin, ngatain dirinya. Ini kesalahan saya kenapa sih bisa begini? Ini kenapa saya bodoh amat ya orang? Sampai ngurusin segini aja orang nggak bisa. Mungkin dari wahawani ala nas, saya mengadu ya Allah, saya tuh hina banget di mata manusia. Hina, Engkau adalah saya, Engkau Tuhan, Engkau paling penyayang, Engkau Tuhan yang orang-orang yang lemah. Saya lemah ya Rabb. Ila man takiluni, Engkau mau serahkan saya kemana ya Allah? Apakah Engkau utus saya ke tengah keluarga kerabat saya, bangsa Arab, bangsa Quraisy, yang semuanya mencemooh saya, menyerang saya? Atau Engkau utus saya kepada orang-orang yang jauh, yang nggak kenal saudara bukan apa bukan, dan mereka menguasai saya, berhasil nimpukin saya, berhasil. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau emang itu semuanya tidak jadi Engkau murka, saya nggak kepikiran. Yang saya pikirin, saya takut kegagalan saya dalam berdakwah, Engkau murka sama saya karena kebodohan saya ini. Kayak apa doa Nabi? Kadang-kadang saya manusia, saya punya setan, saya punya hawa nafsu. Ada orang-orang yang kadang-kadang melihat saya melengos atau melihat saya rada cemberut, ya. Bukannya ustaz, bukannya orang awam, kenal lama sama saya, lama kenal udah. Cemberut ya orang lihat saya,
Kayak orang gimana? Nafsu berbisik. Ya orang kagak mau hormatin lu kan ustaz, lu kan punya majlis, begini segala macam. Ingat sama Nabi, ya Allah, kenapa saya hina amat di mata orang? Ini pasti kesalahan dari saya. Ingat, jangan nyalahin dia, jangan. Mungkin dari saya, ini saya kurang bisa ngambil hati orang. Mungkin sifat ente yang jelek, sifat ente kurang rapi, mungkin ente kurang bisa. Begitu kan? Kayak apa Nabi? Kalau udah orang berkiblat sama Rasulullah, walaupun kita kadang-kadang lupa, tapi ini doa menyentuh banget. Asli saya kagum banget sama doanya. Bagaimana Nabi diserang, dikatain Nabi udah maksimal, lemah lembutnya bukan main. Paling sempurnanya orang nyalain dirinya ketika dakwahnya nggak berhasil. Ditimpukin bukan nyalain yang ditimpukin, ya saya yang salah, saya kurang pintar ngambil hati orang. Hilah. Saya taktik dakwah kurang bisa saya mengadu ya Rabb, maafin saya. Nggak apa-apa dah, saya ditimpukin, saya dikatain, kagak ngapa-ngapa, engkau utus saya kemana aja, yang penting kau jangan luka saya. Saya nggak kepikiran, saya dihina, diapain, yang penting kau jangan luka atas kegagalan ini ya Rabb. Nah, di situ Allah Subhanahu Wa Taala seolah memberikan jawaban kepada Rasul, wahai Rasul, kesalahan bukan dari engkau sudah sempurna, engkau sudah betul, engkau sudah baik, bukan engkau yang salah. Sampai Allah angkat derajat Nabi, Allah hibur Nabi Muhammad dengan Isra dan setelah itu Isra Mi'raj. Ditunjukin sama Allah bagaimana Nabi disambut, dihormatin semaksimal mungkin. Bukan penghuni bumi, ini penghuni bumi tidak dapat itu mau para nabi, para rasul. Wa qaddamatka jami'ul anbiya'i biha ar-rusul tasdima makhdumi ala khadami. Itu yang tadi kita baca di buku. Seluruh nabi, seluruh rasul yang di langit semuanya memperlakukan Nabi bagaikan majikan, mereka bagaikan pelayan Rasulullah. Dibukain pintu, marhaban ni'mal majid. Nabi melihat di situ semua mengucapkan salam, semua senyum Nabi, semuanya angkat Rasulullah mengucapkan salam, hormat sama Nabi, dipuji-puji bisa di langit. Engkau di dunia, engkau tidak hina, bukan hina engkau. Seolah-olah Allah ngomong kayak gitu. Ya, kesalahan bukan pada engkau, bukan, tapi engkau sabar. Justru kau masya Allah diangkat setinggi-tingginya. Tapi kalau kita kadang-kadang dakwah kualat lu, tangan lu bakal kampleh lu. Habis. Kadang enak. Lumpuh lu tangan lu. Kata begitu Rasulullah. Kalau ulama-ulama dulu bahkan ketika ada yang ngatain, ada yang mau buru-buru doa, Allah ya Rabb jangan kasih musibah, ya Allah jangan sampai kualat, jangan sampai kualat. Karena kalau telat dikit aja langsung kena orang. Sakingnya orang disayangnya sama Allah. Begitu. Hanya pada ngata-ngatain Nabi semuanya. Ya didoain Nabi, Allah mau berdiri mereka nggak tahu ya Rabb, mereka nggak tahu, maafin Allah, kasih hidayah mereka ya Rabb. Akhlak Nabi luar biasa. Ini akhlak siapa yang didik ini? Allah Subhanahu. Didiknya Allah, yang didik Nabi Allah. Nah kita bisa pakai didikan yang Allah kasih Nabi Muhammad. Berat, emang berat banget. Berat, yang nggak gampang. Wa innaka la'ala khuluqin Aldi, wahai Rasul, engkau memiliki akhlak yang besar. Kalau udah besar itu berat. Di Al-Quran gak banyak yang Allah sebut Aldi, gak banyak. Ini berat, ini akhlak kayak begini ya. Cuma bisa bagi orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu. Dikasih kita kadang-kadang kalau orang ngatain kita aja marahnya kayak tahu kita. Baru dikatain kita. Ih, momen akbar si Anu. Begitu dia tuh. Si Anu kirim tetangga kita, kadang-kadang ipar kita, mertua kita, mantu kita, ada aja tuh kadang-kadang cekcok. Maksud coba lihat Rasulullah. Kita udah diapain sih sama orang sampai segitunya? Lihat Nabi itu dijadiin bukan buat pajangan, untuk dicontoh. Sabar, udah. Mau bagaimana lagi? Sabar, udah ada. Begitu hidup. Dunia ini jangan cari kenikmatan di dunia. Dunia ini memang tempatnya masalah pasti. Nanti di akhirat beres. Ada masalah ini, masalah sama si Anu, masalah sama si ini, masalah di sekolahan, masalah di pengajian sih, insya Allah gak ada masalah ya. Pengajian insya Allah gak ada pengajian, insya Allah tempat tenteramin masalah insya Allah di sini. Ada masalah di tempat bisnis, masalah di ini, masalah di ini. Ya Rasulullah, Nabi kayak apa sih? Apapun yang kita rasain, dikatain orang, dihina orang, itu gak ada apa-apanya dengan Nabi ya. Jadi jangan protes Allah dulu kalau belum lebih parah dari Rasulullah. Kita belum pernah dikatain dukun, belum pernah ada jamaah saya mau mana ke rumah Habib Muhammad, oh dukun itu ya, gak ada. Belum pernah jadi gitu. Seandainya dikatain gitu pun hanya
Nabi nggak pernah ngangkat apa. Ini teori. Ya, prakteknya insya Allah mudah bisa kita jalani juga. Berat Pak, memang berat. Kita ketika dapat kritikan dia, Pak, dia ngomong dia begini dulu, ya Allah. Bagaimana tuh buatkan? Tinggal buatkan. Ada yang kritik begitu. Ya. Ini kritiknya panjang misalnya dari tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat lagi kritik orang terpandang misalnya. Uang kritiknya di depan jamaah kita di majlis taklim yang jamaah yang haji pada ngaji begitu juga. Gimana? Dibilang begini belum. Kita mikir, yang gerakin hati dia buat ngomong siapa? Ya Allah yang gerakin dia buat ngomong itu Allah. Ini Allah menguji kita. Dia nggak bakal bisa ngomong apapun tanpa izin Allah. Emang Allah ngizinin dia ngomong itu, Allah setting. Allah penilai saya kali, bagaimana sikap saya. Begitu. Oh kalau pertama marah. Naik tuh temperamen apa? Temperamen tuh naik tuh. Tapi kita ingat, oh ya. Terus pelan-pelan diam. Kita ingat siapa yang ini? Ya. Rasulullah gimana kalau Rasul kayak gitu? Kalau Rasul kayak gitu gimana kira-kira? Belum ada apa-apa, ini baru digituin udah ngamuk kan? Udah gituin dong. Oh iya. Bagaimana caranya? Jangan nanti balas dia. Jangan nanti biar burukan jangan. Bagaimana caranya biar dia takluk sama ente? Takluk sama ente datang duduk ngaji. Gimana caranya biar kayak gitu? Iya. Oh iya. Kita beli deh biskuit Kongwan di Indomaret. Kita tengokin dia pakai biskuit Kongwan. Ya kan? Kita samperin ya. Sudah pura-pura bego aja kita. Assalamualaikum. Kita ngobrol-ngobrol. Jangan bahas apa-apaan udah. Mutlak silaturahim. Ya. Baik kita atur, kita jalan si anu. Kita ngobrol-ngobrol rahat, kita kasih hadiah, kita kasih anu. Kata Nabi tahabu, ya, saling memberilah, saling berhadiahlah kalian. Niscaya kalian bakalan saling cinta. Ya, jadi kalau kita pengen bikin orang suka sama kita, kasih hadiah. Ya, terus rente mau kasih hadiah yang merah, boleh. Wah itu cepat banget cintanya tuh. Pakai merah. Ya, cepat banget itu. Yang tadinya benci kita, oh terus baik. Kasih hadiah apa, ambil hatinya. Itu tantangan, bisa kayak naklukin dia. Naklukin orang-orang yang pada ngaji mah itu gampang, biasa itu mah orang yang ngaji mah ente guru, murid, gampang naklukinnya. Yang tantangan itu kalau ente bisa naklukin orang yang musuhin ente. Itu tantangan. Orang yang hasud sama ente, yang mencari-cari kesalahan ente itu. Ya Rasulullah ya. Begitu Rasulullah, sedikit pun. Seperti yang kita pernah bahas, Nabi dilemparin kotoran ontak rumahnya, dilemparin teh ontak. Asal buka pintunya nih pagi-pagi udah penuh teh ontak depan rumah Rasulullah. Sambil ngebersihin, Nabi sambil bilang, ni'mal jar, hada ni'mal jar Rasulullah. Ini tetangga saya yang paling baik si Fulan. Tetangga saya yang paling baik ini yang ngasihnya nama saya. Kenapa begitu? Kok bahaya Rasul gimana? Kalau orang mungkin ngasih makanan sama saya, ngasih hadiah, kalau dia ngasih pahala, ngajarin saya sabar, ngangkat derajat saya, nggak banyak orang bisa gitu. Saya tetangga yang bisa kayak gitu. Coba kalau kita ada kira-kira. Tangga yang paling baik, emang yang paling baik di tetangga nih. Nah betul, kita lagunya kayak gini. Terus saya waktu kali ngomong begitu, kalau Rasul benar-benar dari hati ngomongnya. Ya, ini yang ngangkat derajat saya, ini yang ngelatih saya, dia yang ngasih didikan sama saya. Pandangnya kayak begitu, ya, dipandangnya kayak begitu. Seperti yang terjadi sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Kan orang kaya, namanya orang kaya kadang jatuh, kadang naik, kadang turun, kadang ada duit, kadang kagak. Ya, ketika lagi banyak duit, wah banyak tuh kumpul datang. Biasa kadang-kadang jauhnya ngaku saudara kalau punya duit mah. Ya, mau si anu, itu saudara saya tuh. Wah, yang kata orang kata sukses properti itu saudara saya. Jadi ngomongnya dia punya cucunya itu punya mamang, nah mamangnya punya ponakannya punya di sana. Nah itu sepupu saya di sana jauh. Sambung itu gimana caranya biar kelihatan saudara. Kan lebih keren gitu. Oh menteri anu, gitu. Dicari-cari tuh belahan orang nggak kenal. Dulu kita nggak pernah ngomong gitu, tidak masih biasa-biasa aja. Ya, asal orang udah kaya kayak gitu. Banyak pada kumpul, wah udah sampai orang kalau ada orang kaya namanya tahliah itu masih banyak kan aja. Meninggal. Ya. Ini hasil sahabat Abdurrahman bin Auf orang kaya luar biasa, datang. Pas lagi jatuh berjauh teman-teman.
Sampai bininya sahabat Abdurrahman bin Auf. Itu teman-teman ente begitu amat sih pada giliran ente lagi banyak duit aja pada datang sama ente. Giliran ente lagi kagak ada duit, dia bilang kagak ada sama ente pada kabur. Begitu amat sih. Dia sangat teman yang buruk kayak begitu. Apa kata beliau? Nggak boleh begitu. Justru mereka itu teman yang baik. Justru begitu teman yang sejati. Itu teman yang sejati. Mereka tahu kalau kita lagi punya duit datang kan kita bisa menghormati. Bayangin kalau dia datang kita lagi punya duit, dia nggak mau ngerepotin kita. Tuh, jauh banget itu pindah. Ya? Oh itu kan nggak nyampe di situ. Siapa yang didik? Rasulullah. Sahabat yang dijamin surga tadi. Justru itu dia bayar kita. Dia nggak mau ngerepotin kita. Dia ngertiin keadaan kita. Dia takut kalau kita lagi nggak punya apa-apaan datang kan bingung kita Muhammad itu. Dia nggak mau ngerepotin kita. Jadi kalau kita lagi nggak ada duit, dia nggak datang itu, masya Allah. Itulah kelebihan teman-teman saya. Itu kelebihan mereka. Mereka tahu diri. Mereka begitu. Oh kalau kita, apa yang datang lagi pada duit tuh? Pulang sana loh. Gitu. Gue lagi dapat duit lagi, dapat datang lagi bukan? Gitu. Itu didikan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bisa kita tiru. Ya, mudah-mudahan bisa kita tiru. Pokoknya selama Nabi itu patokannya waya walidam binakan Nabi Hadi wasallam. Kalau urusan agama Nabi, selain urusan agama Nabi nggak bakalan marah. Pokoknya asal jalan agama yang ditakati Nabi nggak bakalan marah. Tapi wa idza du'a Abdullah lam yakun ahadun min Nabi cuma marah kalau agama ditakati. Itu aja. Agama diinjak-injak, agama dilecehin, itu Nabi marah. Selain itu nggak bakalan Nabi marah, hatta dirinya dikatain. Seperti yang saya pernah dengar juga Habib Umar bin Habib, Masya Allah. Habib Hasan Baharunan, guru-guru kita yang lain banyak ngakuin mereka. Ada satu orang ngakuin tanahnya misalnya. Sekarang kan zaman sekarang sertifikat bisa dibikin buat. Ya, banyak kasus-kasus itu sertifikat jadi buat. Ketika dibilang kita anak saya Tuhan kasih. Padahal itu yang beli beliau biar. Tapi ini Pak nggak bisa. Kita masih begitu. Apa atas kita nggak ributin dunia? Dunia. Kasih. Kalau kita kan susah begitu. Entar dulu kita punya tanah lagi masalahnya. Oh itu gitu. Tapi ini buat kelas, ya kan? Kalau kita malah ada apa-apa. Manfutilah dunia mati, bahwa syahid kata Nabi. Barang siapa orang terbunuh karena membela hartanya yang hak, mati syahid. Ya. Kita lagi naik motor, tentu diberhentiin, kita lawan sampai mati kita, mati syahid kita. Apa? Bela hak kita, harta kita. Kalau kita mati karena membela hak kita, insya Allah matinya mati syahid. Disuruh kan? Cuma kalau kelasnya tinggi begitu. Kalau kelasnya tinggi, tangannya nggak usah pakai begal. Bawa tuh STNK kami. Bang, abang baik banget bang, kagak cinta dunia. Takut mati gua. Takut mati tuh kelas. Terakhir, terus sekarang banyak banget begal ya. Insya Allah ini. Kemarin saya dengar terakhir itu di Harapan Indah. Allah Harapan Indah itu pondok umur sana dikit. Kagak jauh, kota itu kota. Jam 11 malam orang dibacok tangan itu. Dibacok jangan patah, udah darah semuanya tuh orang. Motor hilang. Ya. Jam 11 malam di Harapan Indah. Nanti bisa bayangin tuh Pabuaran jam 12 malam kan. Tempat aneh mah kalau ada Bogor sana. Hah? Ya baru sana sekali-sekali di 12. Emang banyak tukang begal juga itu sama dulunya katanya. Emang ada sampai sekarang ada. Sampai tetangga saya satu orang hamba itu dikejar-kejar kemarin. Dikejar-kejar. Saya baru tahu. Ya. Hasil, nah ini kan mengkhawatirkan, ya kan? Untuk mengatasi ini, pokoknya Nabi Muhammad udah pasti rapi dah jalan Rasulullah. Baca doa safar kalau mana-mana. Kalau kita baca doa safar, insya Allah dilindungi sama Allah. Safar itu perjalanan, doa bepergian yang diajarin sama Nabi, baca. Pada punya apa kagak? Di buku yang hijau ada. Nih di buku ini nih. Nah ini yang dibilang, ini belum lunas sebenarnya. Belum lunas ya. Lunasnya doang banyak. Cari di situ doa bepergian. Fotokopi, tempelin di mobil, tempelin di motor tuh. Kagak ngapa-ngapa, kilometer kan kelihatan, yang penting aman. Ya kan? Baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebulan tiap hari baca apa? Copotin, udah baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya panjang loh sahabat. Baca terus pakai wudu kalau mana-mana.
Allah jamin. Kalau orang pakai wudu nggak bakal kena musibah. Saya tanggung kata Allah. Saya garansiin keselamatan kata Allah. Pakai wudu katanya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pakai wudu, masya Allah, Allah Subhanahu. Kekuatan makhluk mana yang bisa nandingin kekuatan Allah? Gak ada yang bisa. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Nanti baca doa syafaat, baca ayat kursi, minta perlindungan sama Allah. Ya Rabb, lindungin saya. Ya, lindungin saya. Terus di rumah kita tulis di rumah kita, innalladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'an. Ntar saya lihat itu surat Al-Quran ayat berapa. Ini fadilahnya kalau kita baca, kalau kita tulis itu di rumah kita bakal balik ke rumah kita dengan selamat. Ya, kita bakal balik ke rumah kita dengan selamat. Tulis tuh. Ntar bisa tinggal ngomong masalah Ustaz. Ustaz, ini kira-kira khotnya berapa Ustaz? Serumah. Oh, yang lebih cakep tulisannya. Jangan tulisannya jelek kalau. Ya ukir. Ya ukir pakai tulisan emas. Surat Al-Qasas ayat 85. Innalladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'an. Itu para habaib, para ulama di rumahnya ada supaya balik selamat. Ya, sesungguhnya Allah yang menurunkan, mewajibkan Al-Quran kepada engkau benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali engkau. Begitu artinya. Maksudnya itu akhirat, tapi Al-Quran itu rahasianya banyak. Ya, tulis, nih mahal, nggak dibahas di mana-mana. Ya, nggak dibahas di mana-mana. Beruntung bagian aja ya. Tulis. Kalau habaib itu nggak biasa, nggak asing itu mah. Ya, udah hal yang lumrah. Di mana-mana di rumah habaib ditulis. Pakai khotin dalam atau ditulis. Kalau saya waktu lagi mau ke Hongkong, akan was-wasku juga kita. Ya, naik pesawat 4 jam di atas udara kita. 4 jam. Negeri kafir lagi, buka Arab kita, soalnya Cina mulu orang, nggak kita. Dan terus sampai ini itu kan ditahan pisan bener-bener kita waktu itu sama kantor apa transmigrasi ditahan, nama Muhammad buka Arab, coba tahan, gitu ya. Sini loh, KTP orang Indonesia asing bukan loh, itu bukan orang gitu kan? Mau kagak ngerti bahasa lu. Asal telepon orang Hongkong asli orang Hongkong asli malam. Orang bebas apa? Saya dulu tulis di rumah. Saya sebelum jalan saya tulis. Udah saya tulis pakai sendok bini saya pakai apa gitu saya tulis. Kagak ada beban, beban mau jalan. Kagak ada beban pakaian buat itu yang hitam tuh ya. Hah? Apa namanya? Itu ada tuh pokoknya saya tulis di ceramah saya. Nanti kalau bawa itu Bismillah jalan. Udah tulisan asal sama saya tulis 2 tulisan jelek nggak apa, yang penting manfaatnya. Ya, mau tulisan cakep lebih bagus lagi, mau dibikin khot taruh lebih bagus lagi. Ya begitu. Informasi lebih lanjut hubungi Ustaz Abdus. Oh ya gimana ya, nggak perlu Ustaz. Real tidak ada nggak bisa banyak lah. Nah, insyaallah memang orang ini kita, keluarga kita pada harinya oleh Allah Nabil Fatihah. Daurah belum ini. Udah. Kalau Jumat. Jadi begini, sebelum saya tutup, kita setiap nanti kalau 21 Maret hari Sabtu, kita tahu ya, kita mengadakan daurah. Daurah itu seminar atau diklat. Pokoknya kita akan bahas masalah bersuci sama sholat. Saya wajibin ikut. Kalau cuma lembur-lembur itu kemarin. Kalau nggak hajatnya urgent, jangan ikut. Ya, kalau bisa, saya wajibin. Saya pengen tenang, ngajar kitab-kitab membahas sirah. Saya pengen tenang. Yang dasar udah rapi, jamaah tidak gitu. Saya nggak mau membahas ngalor ngidul, pembahasan tinggi-tinggi. Tapi masalah sholat banyak yang belum bisa. Ya, banyak saya tes jamaah terakhir sebagian di sini sebelum. Di mana-mana kurunya acak-acakan, atahnya acak-acakan, yang itu tertinggi. Cara wudunya, cara menjawabnya. Itu insya Allah kita bakal bahas sehari dari jam 8 sampai sore insya Allah. Ya, jadi jangan sampai. Terus juga yang kedua, udah pada ikut link media dakwah kita belum? Pin BBM udah pada invite? Catat. Kita setiap hari sebar undangan, setiap hari kita sebar kata-kata hikmah, mutiara kata-kata mutiara hikmah.
atau apapun yang sifatnya manfaat pokoknya. Ya, kita sekarang ada Facebook, Twitter, page, terus juga WhatsApp, terus BBM. Insya Allah kita lagi dibikin websitenya, ya, YouTube juga lagi kita atur. In fact yang BBM aja, nanti di situ infonya semua. Ya. 74829 udah. B6F 74829 B6F. Buat yang bapak-bapak yang bininya pakai BlackBerry, kasih nih malu tuh. Udah, lo nggak usah dengerin ceramah gue, udah cukup di situ aja. Ya, setiap hari dapat siraman rohani setiap hari. Insya Allah kalau saya nggak lupa ada undangan dan segala macam. Ibu-ibu yang suaminya pakai BBM, kasih itu. Anak-anak kita yang pakai WhatsApp, Android, kasih. Jadi setiap hari nasihat masuk. Ya, kita kan setiap hari ngeliat ini ngeliat itu. Paling kagak buat timbangin, Insya Allah. Ya aja nanti juga Insya Allah rekaman ta'lim kita, linknya langsung kita kirim ke situ. Antum bisa download, antum bisa lihat ta'lim yang di mana, ceramah yang kapan tahu, itu bisa tidak. Insya Allah juga kalau ada halangan tanggal 7 Maret kita akan mulai siaran di Radio El Gangga Insya Allah. Hari Sabtu, setiap hari Sabtu jam 5 lewat sampai maghrib. Ya, setiap hari Sabtu kecuali akhir bulan. Jadi Sabtu pertama, kedua, ketiga. Kalau ada 5, satunya 4, yang kelimanya kagak. Setiap Sabtu jam 5 lewat, Insya Allah live langsung. Mungkin nanti ada tanya jawab dan sebagainya, dikasih tahu yang lain. Sore, hari Sabtu jam 5, Insya Allah sore. Judulnya Taubat Weekend. Beb, ada yang nanya, Beb, yang dengerin itu bukannya radio? Justru kalau radio Islam yang dengerin orang-orang baik. Radio Islam tuh kita sama aja kayak dakwah di masjid, dakwah di majelis taklim. Udah bener orang, Insya Allah. Ya, bukan yang di situ berarti kagak. Kita pengen yang belum sholat biar sholat, yang belum kenal agama biar kenal agama. Kalau radio Islam udah banyak yang nyebarin agama. Kita pengen ngasih manfaat sama. Di situ juga udah ada ustaz-ustaznya agama. Kita pengen ngeramein, Insya Allah ya. Apalagi agak juga ngerespon, alhamdulillah mereka nerima kita. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ini jadi manfaat. Mudah-mudahan jadi kebaikan buat radio tersebut. Insya Allah.